Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Training Tech bersama saya Hengki, dan kali ini saya mau sharing mengenai setup work from home saya ya. Jadi ini baru aja selesai hari ini setelah belanja sana belanja sini buat ngerapin meja, karena kayaknya biarpun nanti PSBB bakal di stop, tapi kayaknya saya bakalan tetap work from home ya, kantor saya gitu. Oke, ya udah kita langsung mulai aja. Oke, ini kameranya saya bawa buat biar kalian lihat ya, biar kalian lihat setup saya. Oke, yang pertama ini monitor Dell U2419H, layarnya berukuran 24 inci ya, sesuai namanya. Terus ini saya suka banget sama monitor ini, biarpun dia resolusinya masih Full HD, belum 4K, tapi udah cukup buat saya. Saya belum, kelihatannya saya sekarang belum perlu 4K deh. Tadinya mau beli 4K, cuma nggak jadi. Terus ini tipis banget ya bezelnya, kalian lihat. Terus yang saya suka itu dia kokoh banget. Ini berat banget nih ya. Terus enaknya lagi dia bisa swivel ya, fleksibel banget. Terus bisa naik turun tuh. Kalau saya berdiri saya bisa tinggiin, kalau duduk bisa saya rendahin. Terus dia bisa tilt juga tuh. Terus portnya juga cukup lengkap, ada port HDMI, DisplayPort, ada USB juga. Nah, dari monitor ini saya sambungin ke MacBook Pro 2019 saya. Jadi ini MacBook Pro 2019 yang base model ya. Ini sih selama ini saya pakai buat ngedit sih nggak ada masalah ya. Masih oke lah untuk menjalankan Final Cut Pro. Paling ya komplain saya ya itu di port Type-C-nya yang cuma ada 2. Jadi kalau sekarang saya sambungin power sama ini kabel yang sambung ke monitor, itu udah nggak ada port lagi saya. Jadi kalau saya mau transfer file via USB, itu udah nggak bisa. Sebenarnya sebelumnya saya udah beli ini nih ya konektor Xiaomi punya. Jadi dia punya DisplayPort, mini DisplayPort, sama ini port Type-C. Saya udah punya kabelnya, dan pas unboxing kemarin udah nyoba ya. Unboxing kan di rumah Hendrik, terus saya bawa pulang, terus saya setup semua. Itu bisa dipakai awalnya, tapi keesokan harinya tiba-tiba nggak ada, terusak sendiri, nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya saya beli kabel baru lagi yang langsung dari Type-C ke DisplayPort ini. Tapi nanti saya bakal cari cara lain sih. Entah saya beli lagi yang baru, atau saya kayaknya bakal beli docking station yang lebih bagus lagi ya. Oke, terus ini untuk standnya, ini saya beli di Shopee ya. Nanti saya kasih linknya aja. Ini nyarinya agak susah sih. Ini harganya sekitar 280 ribuan ya. Oh iya, saya lupa harganya ini. Ini monitornya 3,5 juta. Ini MacBook Pro waktu itu saya beli berapa ya? Cuma sekarang saya cek sekitar 24 juta. Ya 24 juta dah. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Ini standnya 280 ribuan. Berikutnya dari monitor ini saya juga sambungin ke itu yang ada di bawah kolong itu, Surface Pro 3. Jadi, nah ini udah otomatis ganti sendiri. Baru diomongin udah ganti sendiri, belum, nggak perlu saya ini. Sebenarnya sih di sini bisa diganti. Input source-nya bisa ganti DisplayPort sama HDMI. Nah ini di HDMI ya. Jadi Microsoft Surface Pro 3 saya colokin ke port HDMI-nya monitor ini. Jadi saya punya 2 device yang tersambung ke monitor ini. Dan ini itu tersambung langsung. Ini ada mini DisplayPort di sini. Jadi pakai kabel Vention juga kalau nggak salah. Ya, terus di belakangnya itu ada kabel lagi. Itu kabel USB dari desktop ini. Desktop monitor stand ini ya. Jadi ini monitor stand. Ya, kita langsung beralih ke monitor stand ya. Surface Pro nggak usah terlalu dibahas banyak, itu barang lama. Kita langsung beralih ke monitor stand ini. Ini mereknya di sini. Itu nanti kita bahas ya, barang itu. Deepcool ini harganya berapa ya? Sekitar 300 ribuan juga. Jadi dia ada 2 model ya. Yang satu itu kelihatannya sih lebih elegan. Terus ini plastik banget Deepcool ini. Cuma saya beli karena dia punya port ini. Jadi dari sini saya colok aja ke Microsoft Surface, dia udah tersambung langsung gitu. Terus bahannya sih plastik, cuma kakinya ini dari metal yang ini ya, dan lumayan kokoh juga. Cuma ini karena monitornya terlalu berat, dia agak melengkung sedikit ya. Tapi it's okay. Wajar sih, emang monitor ini berat banget. Nah,
Ini saya Surface Pro 3 saya itu, saya rencana mau ganti karena selain udah tua, dia juga sebenarnya nggak banyak pakai karena saya udah punya MacBook Pro dan untuk kerjaan basic gitu sama editing itu udah cukup pakai MacBook Pro. Nah, saya rencana mau ganti Surface Pro 3 ini ke Windows ya. Saya tetap perlu Windows, tapi saya mau ganti ke laptop gaming. Saya bakal nyari yang ya nggak terlalu mahal ya, yang harganya terjangkau tapi punya performance yang cukup oke buat gaming. Oke? Nah, satu lagi, kalau kalian punya Samsung Galaxy S20, kalian bisa sambungin S20 ini ke monitor ini untuk pakai fitur DeX ya. Jadi ini kabel yang ke MacBook tadi saya cabut, terus saya colokin ke S20. Terus ini displaynya, input source-nya kita pindahin ke DisplayPort. Dan dia langsung aktif ya, Samsung DeX-nya. Selain buat DeX, dia juga bisa mirroring ya. Tinggal diganti aja di bagian sininya. Nih, tap here to switch to Samsung DeX. Dan dia otomatis berubah tampilan. Dan ini juga bisa disambungin ke mouse Xiaomi tadi. Itu ya. Oke, sekarang keyboardnya ya. Ini keyboardnya merek Xiaomi. Dia satu paket sama mouse-nya, terus dicoloknya, disambunginnya menggunakan ini. Jadi tinggal colok aja, udah tersambung. Keyboard ini harganya 400 ribuan, saya dapat dari Banggood. Terus dia full size keyboard dan tombol-tombolnya ini empuk, nyaman, terus nggak terlalu berisik ya. Keyboard ini juga bisa disambungin ke Mac, tapi karena dia sambunginnya menggunakan USB, saya nggak bisa pakai di dua sekaligus. Jadi maksudnya dengan satu colok bisa kesambung kedua-duanya nggak bisa. Lebih enakan lagi sebenarnya pakai yang Bluetooth. Jadi untuk sementara saya buat ke Mac itu saya pakai ini. Ini mouse Xiaomi juga. Ya, ini mouse lama banget nih, saya masih simpen, sama Microsoft Foldable Keyboard. Kalau saya lagi perlu pakai MacBook Pro, saya bakal ganti ke sini. Agak ribet memang, tapi nanti saya bakal cari solusinya. Tapi untuk sementara it's okay. Oh ya, keyboard ini juga dia punya sertifikat IPX4 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia water and dust resistant. Oke, terus untuk speaker saya pakai speaker ini Harman Kardon Onyx Mini kalau nggak salah namanya. Ini saya harganya kurang begitu hafal. Saya cek dulu pas dapat ya, bener ini dapat dari acara launching produk. Ini kalau nggak salah masih di atas 1 juta. Jadi saya pakai aja. Terus untuk suara sih udah cukup banget, cukup oke banget buat ruangan saya yang luasnya sekitar 2 kali 3 meter ya. Untuk denger musik, untuk nonton film itu udah oke banget. Tapi kalau biasanya nonton film saya bakalan pakai ini nih, Bluetooth headphone merek Bluedio. Ini Bluedio Turbine 7 Plus ya. Harganya sekitar 600 ribuan. Kenapa saya demen pakai ini kalau buat nonton film? Karena dentumannya tuh lebih berasa. Kalau film action tuh kayak deng-deng gitu. Lebih berasanya mantep banget ini. Ini untuk harga 600 ribuan sih udah oke banget ya. Terus bagian sininya juga kalian bisa lihat ini. Ini enak, nyaman, empuk ya. Untuk dipakai ya jangan terlalu lama sih. Kalau lama-lama ya pasti gerah juga. Terus dia juga untuk harga 600 ribuan, dia termasuk punya build quality yang bagus. Dan modelnya juga bagus, bisa kalian lihat di sini ya. Saya punya headphone lain 600 ribuan, itu plastik banget. Kalau ini nggak berasa, terus ini metal ya. Dan bagian sininya sih, biarpun kalian lihat ada kayak busa gitu, tapi ini kayak ada bagian dilapisin kertas lagi di dalamnya. Saya nggak tahu dilapisin apa lagi, agak mengganggu sih kalau buat saya. Cuma ini kan kita bisa sesuaiin dipanjang pendekin nih bagian sini. Jadi bisa ditinggiin supaya ini nggak gitu kena kepala kita. Ya. Terus asiknya lagi untuk headphone harga 600 ribuan, dia punya fitur mana tombolnya? Bentar saya cari. Oh, dia punya fitur noise cancelling ya. Ya, untuk aktifin noise cancellingnya tinggal switch aja. Nah, untuk harga 600 ribu punya fitur ini sih oke banget. Cuma saya jarang aktifin fiturnya ini karena ketika diaktifkan itu memang suara-suaranya langsung kedap gitu. Cuma suara yang kita dengar itu, misalnya kalau dengar musik itu kayaknya ada yang hilang gitu, kayak bassnya agak berkurang gitu. Terus
kayak clarity-nya juga lumayan ya turun jauh banget lah. Jadi saya jarang banget nyalain noise cancelling-nya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, ini lampu mejanya ya. Ini IKEA punya. Ya, IKEA. Ini udah lama banget saya belinya. Saya juga udah lupa harganya, kayaknya sekitar 200 atau 300 ribu. Ini kalian bisa cari aja di IKEA. IKEA sih banyak model-model lampu yang bagus ya. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk bohlamnya saya pakai merek Bardi ya. Ini Bardi ini asik banget. Kita bisa kontrol pakai smartphone ya. Sebentar. Ya, kita bisa kontrol pakai smartphone. Kita bisa matiin, nyalain, terus brightness-nya bisa kita atur, color temperaturnya juga bisa kita atur, terus warna juga kita bisa atur, mau warna merah, warna kuning, hijau, biru, ungu, nih, ya, gitu, bisa kalian lihat sendiri. Terus selain itu juga bisa atur apa lagi ya? Oh, ini ada pilihan untuk ngatur schedule-nya, add schedule, terus bisa untuk ya bisa ngatur on sama off-nya. Jadi kita bisa sesuaikan kapan mau nyala, kapan mau mati. Ini bohlamnya cocok nih buat ditaruh di teras. Jadi kalau udah mau gelap, ya sekitar jam setengah 6, jam 6 di set nyala, terus pagi jam 6 di set mati. Oke, terus apa lagi? Udah kayaknya. Meja juga IKEA. Ini meja murah banget. Merek dan tipenya lihat sendiri, nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Ya udah gitu aja kayaknya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan nanya aja di kolom komentar di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.